Halo teman-teman, hari ini saya bakal komentarin video dari Pak Gembul yang akhir-akhir ini semangat sekali menguliti kehidupan pesantren. Dengan adanya video ini, saya sepakat dengan refleksi yang ditulis oleh Ning Imas bahwa melakukan pembelaan terhadap agama, ulama, dan pesantren bukan berarti berhenti evaluasi. Tapi yaps, jujur isi video dari Pak Gembul tuh meskipun punya data statistik, tapi juga berisi tumpukan logical fallacy yang penuh dengan generalisasi dan cherry picking. Nah, kritik pertama untuk Pak Gembul, dia tuh cherry picking banget. Sampel contoh dan case-case yang ia ambil adalah kasus aneh-aneh, entah pelecehan seksual, cium kaki, dan sebagainya, terus dijadikan dasar buat nyerang seluruh pesantren di Indonesia. Lah, banyak pesantren yang aman-aman aja, ngajarin ilmu, ngajarin keterampilan santrinya, ngajarin orang untuk taat agama, yang kiainya benar-benar mendidik santrinya dengan baik, pesantren yang benar-benar kiainya punya kemampuan ilmu agama yang kompeten. Nah, itu banyak sekali. Bahkan kalau lihat di seluruh Indonesia, pesantren yang menghasilkan sosok seperti Profesor Quraisy Shihab, contohnya Gus Baha, bahkan Menteri Agama kita hari ini, Profesor Nasaruddin Umar. Tapi kenapa Pak Gembul ini tutup mata dengan fakta secara itu? Dendam apa sih Pak Gembul? Dendam apa sih Anda kok dendam banget dengan pesantren? Gara-gara lulusan pesantren seperti Ustadz Nuruddin yang menguliti Anda waktu di UI itu. Bener kah? Nah, kritik kedua, generalisasi. Terlepas dari statistik yang beliau bawakan tentang masa depan pesantren, dari beberapa pengalaman buruk yang ia alami, dia tuh langsung nyimpulin kondisi nasional. Pertanyaannya, berapa sih sampel yang Anda ambil? 2 pesantren, 5, atau berapa? Sebab salah satu headline hari ini yang viral adalah tentang orang luar yang mengkritik pesantren. Nah, ya wajar saja headline ini turut mengkritisi Pak Gembul. Jadi Pak Gembul, berapa pesantren yang Anda jadikan data? Jangan-jangan seperti milik Mama Gufron. Nah, kalau datanya sepotong, ya jangan terburu-buru menyimpulkan. Kamu itu niat mengkritik, apa curhat masalah pribadi sih? Ya seperti tadi, kritik dari Pak Gembul ini tak lebih dari sekedar anecdotal evidence alias pengalaman pribadi dijadikan bukti universal. Ya lucu akhirnya. Waktu saya berkunjung ke pesantren dulu begini begitu, kata Pak Gembul. Ya sah-sah saja, pengalaman pribadi. Tapi yakinlah itu bukan data. Yang Anda alami itu subjektif, bukan representasi dari ribuan pesantren lain. Coba saja Pak Gembul kalau pengen tahu prestasi pesantren secara sederhana, mungkin bisa riset. Gak usah jauh-jauh, pakai Google aja mungkin. Udah langsung banyak muncul kok. Kita tulis prestasi pesantren, misalkan seperti itu. Dan akhirnya Pak Gembul ini jelas terjebak dengan instrumen fallacy. Dia nyerang pesantren, versi karikaturnya sendiri, versi boneka topi jerami yang ia habisi, ia pukuli sendiri saat itu. Ia cherry picking dengan membahas pesantren itu anti kritik misalkan, gak pakai logika, dogmatis, dan menolak sains. Padahal kalau di level ibtidak, level awal, ya katakan kemampuannya masih TK hingga SD, bahkan SMP, transmisi informasi pasti cenderung dogmatis Pak Gembul. Ya gimana nggak dogma, wong ini set of belief yang sudah mapan diturunkan dari guru ke guru sampai Rasulullah. Dalam bahasa agama ia dinamakan sama. Seperti itu Pak Gembul. Dan kalau Pak Gembul mau teliti,
pendidikan pesantren nggak berhenti di situ. Once dia masuk ke level berikutnya, perbandingan interpretasi dan pengambilan hukum dari beberapa para ulama, mulai dikenalkan ke santri-santri. Kita diajarkan muqaronah bainal madzhab. Bahkan banyak pesantren yang justru ngajar logika, bayangin. Hingga mungkin keterampilan bilingual, kewirausahaan, ya akhirnya, dan lagi-lagi cherry picking. Anda tuh pilih yang ekstrim supaya narasinya dramatis, dan boom, mungkin viral videonya. Dan yang lucu lagi, Pak Gembul ini kritik pesantren karena mendewakan otoritas. Tapi pas dia ngomong, nadanya kayak dia satu-satunya otoritas kebenaran di dunia. Ya self kontradiksi bro. Pak Gembul ini anti fanatik, tapi fanatik sama opini dia sendiri. Dan parahnya lagi, narasi Pak Gembul ini menggiring pada false dikotomi, seolah-olah cuma ada dua kubu. Kubu pertama pesantren itu kolot, dan kubu selanjutnya orang pintar pasti anti dengan pesantren. Pendidikan pesantren seakan kuno, anti kemajuan, dan pendidikan formal pasti tanpa celah. Nah realitanya tak seperti itu kan. Riak-riak case negatif entah pendidikan pesantren dan formal ya pasti ada toh. Kenapa POV ini nggak Pak Gembul ambil? Apa memang benar sefanatik itu Pak Gembul dengan ideologinya yang katanya open minded itu? Nah teman-teman, sebagai penutup saya ingin mengenalkan buku bagus, What is Religious Authority, yang ditulis oleh Ismail Fajri Alatas, atau kita kenal dengan Prof. Aji, seorang antropolog New York University. Dan karena kajiannya adalah etnografi keagamaan, ya mungkin sangat bijak banget, tidak seperti analisis Pak Gembul yang cherry picking banget. Nah menurut Prof. Aji atau Prof. Ismail Fajri Alatas, menurutnya tradisi keagamaan dia bukan benda mati, tapi proses hidup yang terus diperbarui dari dalam oleh orang-orang yang menjalaninya, orang-orang pesantren sendiri. Bahasa bayinya itu gini, tradisi keagamaan itu kayak taman, dan taman itu nggak statis, dia tumbuh. Ada rumput yang mesti dipangkas misalkan, ada bunga yang mekar karena dirawat, dan ada tanah yang harus disiram biar subur. Nah tradisi Islam salah satunya adalah tradisi pesantren di Nusantara itu kayak banget. Ada jaringan guru murid, sanad keilmuan, doa, amalan, kebiasaan, dan mungkin nilai-nilai yang nyambung satu sama lain. Dan itulah yang Prof. Aji katakan sebagai reproduksi otoritas keagamaan. Cara sebuah otoritas lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari kepercayaan dan kesinambungan. Makanya ini yang Prof. Aji sebut sebagai gramatika moral. Apa sih artinya? Artinya setiap masyarakat punya tata bahasanya sendiri untuk ngomong tentang kebaikan, untuk ngomong tentang kebenaran. Nah kalau hari ini Pak Gembul mabuk kecanduan dengan tata bahasa moral barat, seakan barat itu segalanya, buat ngukur kehidupan pesantren, ya hasilnya pasti keliru dong. Kayak kamu maksa orang Jawa seperti di keraton misalkan, untuk tak lagi peduli dengan andap asor. Ya kamu ini jatuhnya kurang ajar Pak Gembul. Dan menurut Prof. Aji, kesalahan umum kaum liberal itu satu, bahwa mereka ngira bisa menilai tradisi dari luar tanpa belajar bahasa dalamnya. Mereka seakan paling tahu dengan banyak hal dan unsur-unsur kebaikan. Ya pastinya ini menyebalkan banget. Yang mereka bawa selalu terkait dominasi, eksploitasi, hidup harus egaliter. Tapi mereka lupa hakikat tradisi. Ya mana bisa sepaham dong. Walau diskusi model apapun, wong bangunan epistemik yang dipakai Pak Gembul dan teman-temannya selalu berbeda, dan tak mau tahu epistemik orang lain. Menyebalkan banget bukan? Terima kasih.